Oke, tentang material atau materialitas, materiality, teknologi di dalam arsitektur. Saya lupa, harusnya evolusi itu juga saya kurung. Material mudahnya, kalian pasti juga sudah dapat definisi umumnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan fisik bangunan, apalagi kalau di dalam arsitektur, berkaitan dengan konstruksi, di dalam mengkonstruksikan sebuah bangunan. Bisa bata, bisa kayu, bisa baja, bahkan kaca. Kemudian beberapa aspek yang penting di dalam arsitektur, terutamanya di struktur. Jadi memang pemilihan material akan banyak berkaitan dengan struktur. Kalau kalian ingat materi tentang tipologi, sebenarnya material ini bisa masuk di dalam salah satu bentuk tipologi. Jadi bicara tentang tipologi, bicara tentang type yang mendasar dengan material adalah ya material yang paling dominan mau di sebuah bangunan apa itu kan berarti tipologi material di dalam sebuah bangunan. Atau bahkan kita nanti di nomor 5 kita akan bisa lihat si arsitek ini hobinya pakai material apa sih, atau hobinya atau tipologi material dari siapa, katakanlah Norman Foster atau kemarin ada beberapa nama Silaban, itu bagaimana, itu kita bisa tipologikan atau kita bisa cek mengapa si arsitek itu suka terhadap material itu, mengapa suka, kemudian pemilihannya ini terkait dengan pengalaman estetika, cerita, jadi ada narasi, ada makna. Jadi pemilihan material nanti akan berkaitan dengan makna, itu yang akan berkaitan dengan materialitas. Tapi sebelum itu kita masuk dulu tadi contoh. Saya katakan ada beberapa arsitek yang menyukai material-material tertentu. Kita coba lihat dari batu bata, kayu, baja, dan kaca. Seperti ini batu, sekedar batu. Tapi Wang Zhu, seorang arsitek Tiongkok, ketika merancang Museum Ningbo Museum, dia menggunakan material batu yang spesial. Spesialnya kenapa? Karena di Museum Ningbo ini dirancang atau dibangun di sebuah pedesaan yang digusur. Jadi ada satu kampung, kemudian digusur, diratakan. Beda dengan di sini ya, kalau digusur udah heboh ya. Tapi kalau di Tiongkok ya, masyarakat kan tidak punya tanah. Yang punya tanah kan negara. Jadi digusur, dipindah. Tapi material-materialnya dikumpulkan. Tidak dihancurkan atau tidak dibuang, tapi dikumpulkan. Sehingga yang merah-merah ini adalah atap. Atap dari perkampungan itu. Kemudian yang hitam ini adalah pet atau jalannya. Lalu si Wang Zhu menyusun material batu ini di dinding, jadi sebagai pelapis dari dinding. Kemudian suasana pedesaannya atau perkampungannya masih dimunculkan. Jadi ada narasi, kalau tadi kembali ke depan, ada narasi atau ada makna yang diinginkan dengan pemilihan material dari batu. Maksudnya dari Wang Zhu adalah Ningbo Museum ini tetap memperhatikan kesejarahan dari lokasi dengan menggunakan material batu yang diambil dari bongkaran dari perkampungan tersebut. Ini Wang Zhu. Kemudian ini Kengokuma. Kalau kalian cek Kengokuma, rata-rata materialnya adalah material kayu. Berangkat dari detil-detil material kayu yang merupakan detail yang khas dari arsitektur Jepang. Arsitektur Jepang itu sangat detail terhadap penggunaan kayu. Itu yang kemudian dieksplor lebih lanjut sebagai tampilan. Ini fungsinya sebagai jembatan, bridge. Materialnya memang gabungan. Ini ada beton, ada baja, kemudian baru di cladding dengan kayu.
Kalau kalian perhatikan Kengokuma, karakter kayunya sangat kuat dan detailnya luar biasa terkait dengan detail kayunya. Nanti di semester-semester berikutnya kalian akan mengenal dengan istilah tektonika. Tiba-tiba ada tetes air mata. Tektonika adalah keindahan, mudahnya ya, keindahan struktural. Keindahan struktural di prodi kita itu ada yang ahli tentang tektonika, terutama tektonika kayu, yaitu Pak Iwan, yang mencoba mengangkat material-material kayu dari logika-logika berpikir bangunan vernakular ke dalam detail-detailnya. Oke, itu tentang Kengokuma. Kemudian ini Santiago Calatrava. Santiago Calatrava eksplorasi material beton dan bajanya luar biasa karena Santiago Calatrava ya arsitek, ya seniman baik seniman patung maupun seniman lukis, juga ahli struktur. Jadi kalau arsitek biasanya menggambar, kemudian idenya dilempar ke ahli strukturnya yang puyeng. Kalau dia diselesaikan sendiri. Sehingga semua ekspresi, kalau kalian lihat Santiago Calatrava, ekspresinya kebanyakan berkaitan dengan sayap, atau bahkan ada beberapa yang dia pakai metafor bola mata dan kelopaknya. Ini di Valencia, kalau nggak salah Valencia. Jadi sebuah art museum modern yang menggunakan perpaduan antara baja dan beton bertulang. Ini seling baja, sedangkan struktur utamanya adalah struktur beton bertulang. Ini Santiago Calatrava. Kemudian ini Toyo Ito. Toyo Ito dalam karya Sendai Mediatek dan beberapa karya lain, dia eksplorasi terhadap transparan, sehingga banyak menggunakan kaca. Detailnya juga luar biasa, memasang kaca dengan bentang atau dengan bidang yang sangat lebar, itu juga sebuah tantangan tersendiri, sehingga detail-detail ini yang luar biasa. Kaca. Kemudian kalau kita lihat secara evolusi, kalau tadi kita lihat secara material oleh beberapa tokoh arsitek, kita lihat secara evolusinya. Batu sudah sejak zaman dulu, sejak zaman piramid, sejak zaman Yunani, kuil Yunani. Materialnya berangkat dari apa yang ada di sekitarnya, lokal available-nya. Jadi material lokalnya yang coba diangkat. Dan punya maksud tertentu, ada simbolik dan ada makna tradisi mata budaya. Tidak diolah sedemikian rupa rumit, tapi benar-benar ya materialnya apa adanya, dibuka, ya disajikan apa adanya. Ini masa-masa kuno dan vernakular di bangunan vernakular di Indonesia juga banyak menggunakan kayu karena memang ketersediaannya kayu. Kalau kita lihat kenapa di Jawa banyak sekali candi berbahan batu vulkanik, karena memang tersedianya itu beda yang dengan yang di Jambi, lebih banyak pakai batu bata yang bukan dibakar tapi dijemur. Oke, abad pertengahan terkait dengan contoh kasusnya sebuah gereja gotik, katedral gotik, materialnya punya makna, punya ide untuk hal-hal yang sifatnya spiritual. Dari tinggi, gelap, cahayanya hanya dari atas sebagai simbol cahaya ilahi. Kemudian materialnya juga material kaca, mulai dikenal material kaca yang kaca berwarna, dengan beberapa detail-detail yang diukir. Jadi memang craftsmanship-nya
kerajinan, ketukangannya itu sangat detail terkait dengan material yang digunakan. Siapa sih mau lihat di ujung sini ada detail itu kan? Tapi itu yang dilakukan zaman-zaman pertengahan. Lalu di masa Renaissance dan Barok terutama melanjutkan apa yang terjadi di abad pertengahan, tapi mungkin lebih menggunakan ini marble atau marmer. Kemudian ada beberapa detail-detail, ada istilah stucco, fresco, dan bleeding kaitan dengan detail-detail ini. Mulai ada muncul warna, ada simbol dan segala macam. Itu masa Renaissance dan Barok. Dan kemudian revolusi industri abad 18 sampai 19 yang merombak. Sebelumnya fokus ke material-material organik, meskipun batu itu kan material organik, apa yang ada di sekitarnya atau apa yang bisa didatangkan. Tapi kalau ini sudah mulai berubah. Mulai menggunakan baja, mulai menggunakan expose kaca yang banyak sekali. Jadi ada baja, besi dan baja, kemudian kaca. Yang menarik, beton bertulang itu ditemukan ketika masa revolusi industri, tapi adonan beton itu sudah ada sejak masa Romawi. Masa Romawi itu sudah dikenal adonan antara semen dan pasir dan air itu sudah dikenal. Cuman kemudian pada masa revolusi ini diperkuat lagi dengan adanya besi. Ini kasus namanya Crystal Palace, rancangan John Paxton. Yang unik dari John Paxton itu bukan seorang arsitek, tapi ahli botani. Kasarannya kalau di Wikipedia disebutkan tukang kebun. Di Inggris itu memerlukan karena negara jajahannya banyak, kemudian ahli botani itu ingin membudidayakan pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang ada di negara dengan musim yang berbeda, sehingga mereka butuh yang sekarang dikenal dengan greenhouse, yang bangunannya bisa di treatment suhunya dan segala macam. Sehingga dibuatlah Crystal Palace yang esensinya sih sebenarnya sebuah greenhouse dengan material baja dan kaca. Di sini mulai ada pergeseran bahwa karya arsitektur itu tidak lagi dilakukan, kalau masa-masa sebelumnya dilakukan oleh seniman dan kemudian menjadi arsitek, kayak yang di katedral ini dilakukan oleh. Jadi arsitek pada masa itu ya arsitek, ya seniman lukis, ya seniman patung. Mulai industrial ini orang-orang di luar arsitektur dan seniman. Jadi mulai ada perpindahan, arsitektur itu tidak lagi art, tapi sudah bergeser ke sains. Ada kutip ya sainsnya. Jadi ahli botani bikin Crystal Palace, kemudian ahli jembatan bikin Eiffel Tower. Gustav Eiffel itu ahli struktur jembatan, sehingga bentuknya seperti itu, tahu. Dan baik Crystal Palace maupun Eiffel Tower sebenarnya dirancang sementara. Menara Eiffel itu dirancang sementara, tidak selama itu, tapi karena ikonik kemudian menunjukkan identitas kota Paris, akhirnya dipertahankan sampai sekarang. Padahal sebenarnya sifatnya sementara. Oke, revolusi industri abad 18-19 ini merombak cara berpikir arsitektur. Arsitektur yang sebelumnya lebih masuk ke art, mulai masuk ke sains. Di masa modern itu ada sebelah ujung, ada karya Corbu dengan beton bertolangnya, kemudian Mies van der Rohe dengan kacanya, dan sekolah Bauhaus. Ini sekolah arsitektur di Jerman. Itu mencoba melihat ekspresi ringan, tapi menggunakan material yang cukup berat, material baja
dan material beton bertulang sebagai struktur. Tapi ekspresinya ringan karena banyak menggunakan kaca. Sama dengan Mies van der Rohe, dan kalau Corbu dia menggunakan beton bertulang, tapi bukan beton bertulang yang kaku, tapi sangat plastis, seperti karya di Rothschild. Seperti itu. Ini akan kita bahas secara lebih mendalam di minggu depan, modernisme dan postmodernisme. Postmodernisme mengembalikan kemampuan arsitektur. Jadi sebelumnya banyak bermain di sains, banyak bermain di teknologi, kemudian coba dikembalikan pada masa-masa postmodern dengan beberapa tampilan ornamen, warna dan segala macam. Tapi ornamennya ornamen yang bermain. Contoh bentuk ini adalah bentuk yang diadopsi dari kuil zaman Yunani. Cuman dewa-dewinya diganti. Jadi 7 kurcaci. Pas kurcaci kecil gitu. Jadi itu bermainnya Michael Graves. Kemudian bentuk-bentuknya dia olah dari bentuk-bentuk platonik solid yang berangkat dari bentuk-bentuk yang ada di zaman Yunani kuno. Itu postmodern, kita akan bahas di minggu depan. Oke, kemudian materialitasnya itu apa? Kalau tadi kita bicara material, baik secara material yang digunakan oleh arsitek dan evolusi perkembangan material itu sendiri, materialitas itu maksudnya apa sih? Kalau tadi bolak-balik mengatakan sebagai ekspresi, kemudian kualitas material, material ini diangkat untuk punya makna. Kemudian akhirnya punya mengkomunikasikan makna tersebut. Jadi materialnya digunakan sebagai cara untuk bercerita, sebagai cara untuk dipahami. Kemudian dalam proses komunikasi tersebut, pemilihan material, kemudian ekspresinya, kemudian apa yang bisa didapat oleh penikmat itu yang kemudian diurusi oleh materialitas. Sehingga materialitas itu lebih mendalam, lebih fokus, bukan hanya sekedar kayu, baja, beton, kaca, baja atau besi yang lainnya. Bukan hanya sekedar itu, tapi prosesnya, proses pemilihan, efek ekspresinya seperti apa, itu yang coba diangkat dalam materialitas. Contoh-contoh kasus, saya akan perdalam. Adakah penghapus? Lihat penghapus. Oke, kalau enggak usah lah. Oke, Frank Lloyd Wright. Beberapa kelompok mengacu pada Frank Lloyd Wright. Kita coba lihat apa yang dilakukan Frank terhadap materialitas, bagaimana proses memilihnya. Ada satu pernyataan yang cukup menggambarkan bagaimana Frank Lloyd Wright merancang. A building should grow naturally. Harus tumbuh secara natural dari lingkungannya. Sehingga materialitas bagi Frank tidak hanya sekedar apa yang terlihat di permukaan atau tentang struktur, tapi integrasi, perpaduan antara material dan lingkungan. Ada 2 contoh yang bisa kita ambil. Saya ambil 2 contoh saja. Falling Water yang sangat terkenal. Kalau masukkan Frank Lloyd Wright, Google Image yang pertama selalu tentang Falling Water. Falling Water, meskipun materialnya banyak, ada beton, ada kayu dan segala macam, tapi ekspresi yang diharapkan adalah harmoni dengan si air terjunnya. Jadi air terjun ini bukan air terjun buatan, memang sudah ada. Hanya kemudian
dibangun villa di atas air terjun ini dan lingkungan hutan di sekitarnya. Saya belum pernah ke sana, yang sudah pernah ke sana Pak Fajri, jadi kalau mau detail tentang pengalaman atau experience tentang Falling Water silahkan tanya dengan Pak Fajri, karena memang ada turnya dan keliling. Kalau nggak salah Pak Fajri sampai sempat masuk ke dalamnya, memang ada turnya. Yang diharapkan adalah ini harmoni dan bagaimana bangunan itu berdialog dengan lingkungannya. Jadi bukan hanya part of dari alam, tapi benar-benar menyatu. Itu kenapa bisa dikatakan tumbuh secara alami dari lingkungan. Oke. Itu Falling Water. Kemudian karya kedua, masih sama-sama tipologinya tipologi hunian, tapi ini lebih ke bangunan, bukan villa, bukan tempat peristirahatan, tapi bangunan rumah pada umumnya. Ekspresinya berbeda, tapi tetap simple, dan tekstur materialnya ditonjolkan supaya maksud dari human skill-nya dapat. Manusia dan lingkungan dapat, tapi di kasus ini Frank Lloyd Wright fokus pada bagaimana manusia itu bisa nyaman tinggal karena yang diambil adalah human skill. Secara demokratis pemilihannya, karena materialnya bukan material yang ribet seperti yang ada di Falling Water. Alamnya juga alam sekedar alam hutan, pepohonan. Tidak terlalu explore alam air terjun dan segala macam, tidak ke arah sana karena memang tapaknya bukan ke arah situ, dan fungsinya juga sebuah rumah biasa. Oke. Dari dua hal itu kita bisa paham kenapa muncul kata-kata ini. A building should grow naturally out of its environment. Jadi lingkungannya, material, pemilihan material diharapkan mampu mengkomunikasikan alam sekitarnya. Dan ekspresi yang diharapkan adalah si bangunan ini bukan berjarak dengan alam, tapi berdekatan dengan alam. Oke. Lalu kalau berkaitan dengan dua buku yang ada secara umum, hanya meng-highlight kembali bahwa materialitas bukan hanya sekedar bentuk, bukan hanya sekedar tekstur, tapi truth to material untuk cara merefleksikan natural propertinya, dan tujuan utamanya ya, tujuan utamanya adalah ini, benar-benar merefleksikan di buku ini ya, avoid illusion, distinguish true natural. Oke, itu buku pertama. Buku kedua lebih tegas lagi bahwa materialitas adalah critical aspek, baik secara teknik, menyatakan ini careful selection, evaluasi, bahkan aplikasi di dalam bangunan. Jadi ada tahapan untuk menseleksi, ada tahapan kemudian didetail. Beberapa contoh tadi kelihatan bahwa material itu tidak dibiarkan apa adanya, tapi mereka menggarap detailnya, arsitek-arsitek menggarap detailnya dengan sangat hati-hati. Terutama Frank memperhatikan lingkungan. Lalu ada pesan atau ada makna dalam karya tersebut melalui pemilihan material. Itu penjelasan panjang tentang materialitas. Oke. Minggu depan pasti tentang ini. Kita akan coba lihat arsitektur modern dan postmodern.
sorry, pasca modern salah, postmodern sebenarnya.